Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nadia Safautami. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai uji data Chi-square, Fisher test, dan Kolmogorov-Smirnov. Terkait uji data Chi-square yang merupakan salah satu jenis uji data non-parametrik, uji data ini memiliki syarat 1, jenis datanya kategorik, 2, tidak berpasangan, 3, jumlah sel yang memiliki nilai expected kurang dari 5 itu kurang dari atau sama dengan 20%, mohon maaf maksimal 20% dari jumlah selnya. Kemudian apabila tidak memenuhi, kita bisa menggunakan alternatif uji lain. Seperti apabila tabel 2x2 menggunakan uji data Fisher test, sedangkan apabila tabel 2x K menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama tentu kita buka terlebih dahulu SPSS-nya, seperti yang tertampil pada layar, kemudian kita isi data variabel, karena kita pada kali ini akan mencari hubungan antara kebiasaan merokok dengan kejadian kanker paru, maka kita masukkan terlebih dahulu variabelnya, yaitu merokok dan kanker paru. Oke, kemudian kita nolkan desimalnya. Pada label, kita tuliskan merokok dan kanker paru juga. Untuk values-nya, yang merokok kita tulis merokok dan tidak merokok. Oke, sedangkan untuk kanker paru, kita tulis kanker paru dan yang kedua tidak kanker paru. Oke. Untuk bagian measure-nya, kita isikan nominal semuanya. Kemudian kita menuju ke data view, kita masukkan terlebih dahulu datanya. Langsung kita import. Kita tunggu sejenak, hingga nanti pada layar akan tertampil tulisan seperti ini. Kemudian kita klik OK. Kita tunggu sejenak agar datanya tertampil. Nah, apabila data sudah tertampil seperti ini, kita klik Analyze, kemudian kita klik Descriptive Statistik, kemudian kita klik Cross Tabs. Setelah itu, status merokok atau merokok kita masukkan ke rows, sedangkan kanker paru kita masukkan ke kolom. Untuk bagian eksak kita centang, bagian statistik kita klik Chi-square, dan bagian sel kita klik Observed, Expected, Row, Column, dan Total. Kita continue dan klik OK. Kita tunggu interpretasi hasilnya. Nah, untuk interpretasi hasil akan tergambar seperti ini. Dapat dilihat pada bagian bawah, terbaca 0 cells atau 0%, yang mana ini memiliki expected count kurang dari 5, yang mana itu dapat disimpulkan bahwa data ini memenuhi uji Chi-square. Untuk nilai P-nya juga dapat dilihat, nilai P kurang dari 0,05, sehingga juga dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara kanker paru dengan kebiasaan merokok. Oke, itu untuk uji Chi-square. Untuk selanjutnya kita akan mengetahui lebih lanjut terkait Fisher test. Oke, kemudian terkait Fisher test, langkahnya hampir sama seperti Chi-square, yang membedakan nanti tidak memenuhi syarat uji coba Chi-square. Untuk langkahnya hampir sama, di awal kita mengisi data variabel terlebih dahulu, karena kita akan mencari hubungan antara pengetahuan dengan kepatuhan, jadi kita masukkan terlebih dahulu variabelnya, yaitu pengetahuan dan kepatuhan. Ketentuannya seperti sebelumnya. Oke, untuk values-nya ini tinggi dan rendah, kemudian yang ini tidak patuh dan patuh. Untuk measure-nya kita isikan nominal dan ordinal. Oke, selanjutnya kita ke data view. Oke, di sini sudah tertampil dua variabel, kemudian kita masukkan data dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Oke, apabila data sudah tertampil, kemudian kita klik Analyze, Descriptive Statistic, Cross Tabs. Oke, untuk pengetahuan, kita masukkan ke rows, dengan kepatuhan kita masukkan ke kolom, kita klik eksak, kita klik Chi-square,
kita klik observed expected rows kolom total, continue, kita oke. Kita tunggu interpretasi hasilnya. Nah, sudah tertampil pada layar, kemudian kita langsung menuju ke bawah. Nah, di sini terdapat 2 sel, 50% mempunyai expected count kurang dari 5, sehingga dapat disimpulkan bahwa data tidak memenuhi uji Chi-square. Lalu dapat dilihat pula pada bagian Fisher's exact test. Nah, nilai signifikansinya ini lebih dari 0,05, sehingga menunjukkan tidak ada hubungan antara pengetahuan dan kepatuhan pada kasus ini. Oke, mungkin untuk Fisher test sejauh itu dulu. Untuk selanjutnya, kita akan belajar mengenai Kolmogorov-Smirnov. Oke, selanjutnya kita akan pelajari terkait uji data Kolmogorov-Smirnov. Langkahnya sama, yang pertama kita isikan dulu data variabel yang akan kita gunakan, yaitu variabel jenis kelamin dan aktivitas fisik. Sudah saya masukkan ke sini. Oke, tadi untuk jenis kelamin valuesnya laki-laki dan perempuan, sedangkan untuk aktivitas fisik bisa diisikan rendah, sedang, dan tinggi. Oke, kemudian untuk bagian measure-nya kita isikan nominal dan ordinal. Selanjutnya kita menuju ke data view. Kita masukkan dulu datanya. Oke, apabila sudah tertampil seperti pada layar, kita klik Analyze. Kemudian kita klik Non-Parametric Test. Kemudian kita klik Legacy Dialog. Kemudian kita klik Independent Sample. Oke, apabila sudah tertampil seperti ini, kita masukkan jenis kelamin ke grouping variable. Sedangkan aktivitas ke tes variable list. Kemudian klik Define Group. Ketik 1 dan 2, continue. Kemudian test type-nya kita pilih Kolmogorov-Smirnov. Kita cek eksaknya. Apabila sudah, kita klik OK. Kita tunggu interpretasi hasilnya. Oke, pada layar sudah tertampil, ada eksak signifikansi. Di sini terlihat nilai asimptom signifikansinya di atas 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan antara jenis kelamin dengan aktivitas fisik. Oke, mungkin untuk uji Kolmogorov-Smirnov cukup sekian. Untuk selanjutnya kita akan menggali lebih jauh terkait uji Chi-square 3x3. Oke, untuk uji Chi-square 3x3, langkahnya juga sama. Di awal kita isikan dulu variabel yang akan kita gunakan, yaitu pengetahuan dan aktivitas, sudah tertampil pada layar. Kemudian untuk values-nya, untuk yang pengetahuan ada 3, kurang, cukup, dan baik. Kemudian untuk values-nya yang aktivitas ada 3 juga, rendah, sedang, dan tinggi. Kemudian untuk measure-nya kita sama-sama isikan ordinal. Step selanjutnya kita ke data view, kita masukkan datanya terlebih dahulu. Oke, apabila data sudah tertampil, kita akan menyederhanakan tabel dengan cara klik transform, kemudian recode into different variable. Tingkat aktivitas fisiknya kita masukkan ke numeric variable.
Kemudian, kita masukkan pada output variabel ini dengan nama variabel yang berbeda. Kita tulis pengetahuan 2. Oke, kemudian kita klik old and new values. Kita tuliskan old values 1 tetap 1, old values 2 jadi 1, old values 3 jadi 3. Apabila sudah, kita klik continue. Kita klik OK. Kemudian akan ada perubahan pada data view sesuai yang kita set sebelumnya. Kemudian kita akan melakukan analisis atau uji Fisher dengan langkah yang sama dengan Chi-square. Kita klik Analyze terlebih dahulu. Kemudian Descriptive Statistic. Kemudian Cross Steps. Kemudian kita akan masukkan aktivitas fisik ke rows dan pengetahuan ke kolom. Kita klik Exact. Kita klik Statistik. Chi-square. Kemudian pada sel kita klik Observed Expected Rows Column Total dan juga jangan lupa round cell count-nya. Kita klik Continue. Kita klik OK. Kita tunggu interpretasi hasilnya. Nah, interpretasi hasil sudah tertampil pada layar. Terdapat 4 sel yang expected counts-nya kurang dari 5. Sehingga dapat dilihat juga pada tes Fisher-nya. Nilainya di atas 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa antara tingkat aktivitas dan pengetahuan tidak terdapat hubungan. Oke, mungkin terkait dengan Chi-square 3 kali 3 kita cukupkan juga. Semoga apa yang saya sampaikan terkait uji Chi-square, Fisher test, dan Kolmogorov-Smirnov cukup jelas. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.